Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu mau nanya sama kalian. Siapa yang tahu kura-kura itu jalannya cepat atau lambat? Kura-kura itu jalannya lambat, Ibu. Ibu akan menceritakan, tolong didengarkan baik-baik ya. Rubah dan kura-kura, dongeng tentang kejujuran dan kerjasama. Permulaan persahabatan rubah dan kura-kura. Di sebuah hutan yang damai dan penuh dengan pepohonan rindang, hiduplah seekor rubah yang terkenal licik dan cerdik, serta seekor kura-kura yang baik dan bijak. Setiap pagi, mereka sering bertemu di jalan setapak yang menghubungkan antara dua tepian sungai yang jernih. Suatu hari, ketika matahari mulai tinggi dan burung-burung berkicauan riang, rubah melihat kura-kura berjalan perlahan sambil membawa keranjang berisi buah-buahan segar yang di punggungnya. Keranjang itu penuh dengan apel, anggur, jeruk, dan pisang yang sangat mengharum. Rubah mendekati kura-kura dengan langkah ringan dan tersenyum menengah. "Hai kura-kura," sapa rubah dengan lembut. "Wah, buahmu tampak segar dan lezat sekali. Bagaimana kalau kita berbagi? Aku yakin akan lebih nikmat kalau kita makan bersama." Rubah pun kura-kura mendekati kura-kura. Tetapi kura-kura menatap rubah dengan senyuman tenang. Ia senang ada teman yang ingin berbagi, tetapi ia tahu semua niat baik harus tidak langsung dipercaya. Karena itu, ia menjawab dengan lembut, "Tentu rubah, tapi kau harus membantuku membawa buah ini ke tepian sungai." Rubah mengangguk. "Baiklah, aku akan membantumu." Ia pun mulai memikul keranjang buah bersama kura-kura, dan mereka berjalan menuju sungai. Sepanjang jalan, mereka berbincang tentang banyak hal. Rubah bercerita tentang tempat-tempat yang pernah ia kunjungi, sedangkan kura-kura bercerita tentang pentingnya bersikap hati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Saat berjalan di tepian sungai, kura-kura berkata, "Rubah, kita sudah mau hampir sampai. Tapi sebelum itu, bagaimana kalau kita beristirahat sebentar? Aku ingin membilas kaki yang lelah ini." Rubah mengaku setuju. Mereka pun duduk di bawah pohon rindang di tepian sungai. Saat Rubah sibuk memakan buah yang ia simpan, kura-kura perlahan mendorong Rubah hingga ia tergelincir jatuh ke sungai. Kemudian Rubah menyimpan buah untuk dirinya sendiri, dan setelah dari itu kura-kura yang baik hati ini tetap tenang dan ia tidak tahu bahwa Rubah menyimpan sebagian buah yang ia simpan untuk dirinya sendiri. Ia hanya berharap mereka bisa berbagi dengan adil. Rubah merasa sedikit bersalah, tetapi ia menenangkan dirinya sendiri. "Tidak apa-apa, ini juga bukan untukku. Aku juga akan memetiknya," batin Rubah sambil melanjutkan perjalanan. Rubah terlalu asyik bermain tanpa memikirkan tempat indah itu. Tanpa ia sadar, sudah menjauh dari tepian sungai. Tiba-tiba, kakinya terpeleset di batu yang licin, dan ia terjebur jatuh di dalam air yang sangat deras. Arus sungai sangat kuat dan Rubah pun mulai takut. Ia berusaha tenang,
dan berenang di tepian, tetapi arus semakin membawanya ke tengah sungai. Tolong, tolong aku, teriakku sambil berusaha menanggapi apa saja. Kura-kura melihat kejadian itu segera bertindak cepat. Ia tidak hanya ragu sedikit pun. Dengan sekuat tenaga, kura-kura berenang mendekati rubah yang dalam kesulitan. "Pegang cangkangku, rubah. Tenang," kata kura-kura. Rubah memegang cangkang kura-kura dengan erat. Kura-kura berenang perlahan, tapi tetap menuju di tepian sungai. Arus memang sangat kuat, tetapi dalam kerjasama dan ketenangan, akhirnya mereka sampai di pinggiran dengan selamat. Rubah terbaring di atas batu terengah-engah dan terbasah kuyup. Ia menatap kura-kura dengan mata penuh yang penuh syukur. "Terima kasih, kau telah menyelamatkanku. Aku tahu sekarang, teman sejati adalah harta yang paling berharga dalam hidupku," ucap Rubah dengan suara bergetar. Nah, di sini ibu mau tanya, siapa tokoh yang ada di dalam cerita itu tadi? Rubah dan kura-kura, Ibu. Bagaimanakah sifat Rubah itu? Sombong, Dan bagaimanakah sifat kura-kura? sabar, Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ibu mau bertanya, apa pesan dari cerita yang ibu ceritakan tadi? Tidak boleh sombong, Bu. Betul, kita harus rajin dan tidak sombong ya. Ibu bangga dengan kalian hari ini. Sekarang, mari kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian pembelajaran dari Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.